Jakarta Pusat meliputi 8 kecamatan, 44 kelurahan. Pasti Bang, karena kontrak politik yang saya tawarkan hari ini dalam pemilu 2024 sebenarnya itu sudah pernah saya laksanakan ketika pemilu 2009 dan 2014. Dan itulah yang akhirnya membuat saya dapat kepercayaan dari masyarakat dan dipilih dalam pemilu. Dan bahkan pernah terjadi anomali pada diri saya. Kalau kita sama-sama ingat, tahun 2009 itu Demokrat sedang jaya dan sedang booming ya. Pak SBY maju presiden yang kedua, itu Demokrat menang seluruh Indonesia. Disitulah saya pertama kali maju caleg tahun 2009 dan dapat suara sebanyak 7.382. Tapi kalau kita sama-sama ingat lagi, tahun 2014 Demokrat sedang hancur karena kasus korupsi Hambalang. Demokrat kursinya turun, semua caleg suaranya hancur, turun. Tapi alhamdulillah perolehan suara saya malah meningkat jadi 9.890. Dan kenapa itu terjadi? Karena sejak saya menjabat tahun 2009 sampai tahun 2014, saya betul-betul menjalankan isi kontrak politik saya dengan rakyat. Hari ini Demokrat Jakarta Pusat ya, di Dapil 1 Jakarta Pusat kita hanya punya 1 kursi. Dan kita berharap ada penambahan memang pada pemilu 2004 bisa minimal menjadi 2 kursi lah, kira-kira begitu harapan saya. Harapan saya begitu Bang, bahkan sebenarnya harapan saya yang namanya perjanjian politik antara caleg dengan rakyat itu harusnya menjadi aturan resmi dan normatif dari KPU. Harusnya KPU mensyaratkan bahwa semua caleg yang maju punya perjanjian tertulis dengan rakyat. Supaya apa? Supaya rakyat gampang nagih janjinya sama dia setelah dia terpilih nanti. Sekaligus supaya ada hubungan atau ikatan yang rasional antara orang yang memilih dengan yang dipilih. Selama ini kan nggak ada hubungan antara orang yang memilih dengan yang dipilih. Nah, lewat kontrak politik inilah saya coba mewujudkan hubungan itu. Berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang pernah saya laksanakan dan saya kerjakan, itulah yang akhirnya saya rangkum dan saya tuangkan menjadi 14 janji politik saya di dalam perjanjian politik. Nah, ke-14 itu tentunya sudah saya pikirkan masak-masak dan sudah saya bicarakan bersama dengan tim juga, bahwa ke-14 hal itulah yang sebenarnya permasalahan yang sering mengemuka di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita harus coba memberikan solusi atas ke-14 permasalahan tersebut. Itu yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat DKI Jakarta dan sekaligus memang hasil diskusi, hasil temuan dan hasil rangkuman dari pengalaman saya selama menjadi anggota Dewan di DKI Jakarta. Alhamdulillah sepertinya tidak ada masalah Bang, tidak ada masalah karena janji-janji yang saya sampaikan di dalam kontrak politik itu juga bukan janji yang muluk ya. Saya ini juga bukan Superman yang turun dari langit menyelamatkan rakyat gitu ya. Tapi saya coba ngajak masyarakat untuk berjuang bersama saya. Gini Bang, kalau di dalam agama kan kita diajarkan ya bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Nah, saya ingin coba bisa bermanfaat bagi sesama dengan cara saya jadi anggota Dewan. Cuma yang membedakan saya dengan calon yang lain yaitu janji saya tertulis. Janji saya tertulis, janji saya dalam bentuk kontrak politik dan bisa ditagih kepada saya setiap saat. Itulah sebenarnya yang jadi pembeda saya dengan calon-calon yang lain. Baik, selama 10 tahun pernah menjabat, saya pernah ditugaskan di Komisi A, bidang pemerintahan, Komisi D, bidang pembangunan, dan Komisi E, bidang kesejahteraan. Tapi, mau dimanapun komisi saya berada, isi dari perjanjian politik itu tetap bisa saya laksanakan dan saya kerjakan. Karena pada prinsipnya, walaupun dia berada di Komisi A, bukan berarti dia tidak bisa mengurusi urusan kesejahteraan yang ada di Komisi E.
sehingga memang hanya tinggal niat politik atau niat baik dari si anggota dewannya, tanggung jawab dia seperti apa ketika dia menjabat. Iya betul, karena kalau saya setelah menjabat kemudian saya tidak menjalankan isi perjanjian politik, malah justru itu akan berbahaya buat saya. Akan berbahaya buat saya dan akan berbahaya buat karir politik saya ke depan. Artinya apa yang saya ucapkan, apa yang saya tuliskan di dalam perjanjian politik, itulah yang harus saya kerjakan dan harus saya laksanakan. Tentunya itu akan menjadi kritik bagi saya dan masukan bagi saya, akan menjadi vitamin bagi saya untuk kemudian saya perbaiki. Yang penting ada komunikasinya ke saya, karena apabila ada kritik atau komplain kepada saya, ya harus disampaikan kepada saya, sehingga saya tahu lemahnya saya di mana dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Ajakan saya agar ke depan menuju pemilu 2024 ini rakyat benar-benar jadi pemenang dalam pemilu. Seperti yang kita tahu selama ini rakyat tidak pernah menang dalam pemilu ya. Rakyat cuma dapat sekantong sembako, selembar kaos tipis saringan tahu, rakyat cuma dapat setumpuk janji-janji, rakyat cuma dapat selembar duit recehan serangan fajar. Rakyat itu cuma jadi anak tangga yang diinjak-injak sama caleg untuk naik ke atas. Setelah calegnya jadi ke atas, rakyatnya dilupain. Nah, harapan saya ke depan juga para caleg mesti benar-benar bertanggung jawab dan jangan memberikan pembodohan kepada rakyat. Tidak lagi mengulangi praktek sawer-menyawer, tidak lagi menggunakan money politik yang dilarang oleh undang-undang. Karena kita sama-sama tahu ya, jabatan anggota dewan itu adalah jabatan yang sangat terhormat. Itu makanya di dalam acara-acara resmi kita selalu dipertontonkan gitu ya, atau diperdengarkan dengan istilah anggota dewan yang terhormat, yang mulia anggota dewan gitu. Nah, kalau Anda mau jadi orang yang dihormati dan dimuliakan, ya Anda harus menggunakan juga cara-cara yang terhormat, bukan dengan cara nyogok rakyat, nipu rakyat, ngebohongin rakyat pakai duit selembar itu, selembar duit serangan fajar. Nah, harapan saya itu tadi, agar rakyat juga bisa jadi pemenang dalam pemilu. Bukan cuma caleg yang menang dalam pemilu. Cara rakyat bisa menang dalam pemilu adalah ikat calegnya. Ikat calegnya pakai perjanjian politik, sehingga calegnya nggak akan kemana-mana setelah dia jadi. Terima kasih. Siapa caleg DPR-nya? Siapa caleg DPRD-nya? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Tepuk tangan buat kita semua.